dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Itu ya. Nah, judul renungan kita pada hari ini adalah memberikan tumpangan. Ketika kita bepergian jauh, tempat untuk bermalam atau tinggal sementara adalah hal yang mendesak. Jika bekal kita melimpah, itu bukan masalah. Tinggal kita pilih hotel mana yang kita suka. Namun jika bekal kita hanya untuk transportasi murah dan makan di kaki lima, kita dalam masalah yang sangat besar. Maka jika dalam situasi sulit tersebut, seorang memberi kita tumpangan untuk bermalam atau tinggal sementara, pertolongan itu amat sangat berarti. Mereka yang terjepit keadaan memang sangat memerlukan tumpangan. Untuk itulah Tuhan bersabda, jangan kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang. Tuhan berpesan agar para pengikut Kristus mau membuka pintu rumahnya untuk memberikan tumpangan bagi mereka yang terjepit keadaan. Tetapi tidak hanya itu. Orang yang menumpang adalah orang yang mempercayakan sebagian persoalan hidupnya kepada sesama. Dalam hal hidup ini, banyak orang dilibas kesulitan, sehingga mereka sangat membutuhkan sesama yang mau memberikan mereka tumpangan dalam bentuk memberi bantuan untuk ikut menyelesaikan masalah, memberi dukungan dan perlindungan, memberi pertimbangan yang diperlukan, menyediakan diri menjadi tempat curhat yang aman, dan banyak lagi. Tumpangan yang kita berikan itu boleh jadi tidak menyelesaikan masalah sesama, apalagi menuntaskan perjalanan mereka, tetapi tumpangan itu bisa menjadi oasis yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk sejenak meletakkan beban, mengembalikan kesegaran, mendapatkan tenaga, dan memulihkan semangat sebelum mereka melanjutkan perjalanan hidup. Dalam hidup yang tak mudah ini, orang terkadang membutuhkan tumpangan, tempat ia bisa mempercayakan sebagian persoalan mereka. Gitu ya. Oke, hari ini kita akan melihat kasih persaudaraan. Kasih yang seperti apakah itu? Nah, apakah maksudnya menjamu malaikat-malaikat? Nanti soalnya ada kata atau frase menjamu malaikat-malaikat. Nah, kita nanti akan lihat ya. Maksudnya itu seperti apa sih? Jelasnya itu seperti apa gitu ya. Oke, Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3 ya. Cuma 3 ayat saja ya. Peliharalah kasih persaudaraan, janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan dalam bahasa aslinya berasal dari gabungan dari kata phileo yang artinya kasih tulus tanpa menuntut imbalan atau balasan, dan delpho yang artinya ikatan persaudaraan yang kuat. Jika kedua kata ini digabungkan, maka muncullah kata Philadelphia yang merupakan kata yang menggambarkan kasih persaudaraan. Ini merupakan pesan yang wajib untuk dihidupi oleh semua gereja dan orang percaya di muka bumi ini. Nah, ada juga ayat-ayat, setidaknya ada 3 ayat yang menunjukkan kasih persaudaraan. Itu sangat penting untuk dilakukan di antara kehidupan jemaat. Gitu ya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi lihat hubungannya ya. Kasih persaudaraan dihubungkan dengan belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah, kenapa ini penting? Karena gini ya. Jangan pernah mengira kasih persaudaraan dalam pengertian hidup bergereja akan tumbuh dengan baik tanpa adanya setiap individu itu belajar mengasihi Tuhan. Diulangi sekali lagi ya. Jangan pernah mengharapkan kasih persaudaraan di dalam gereja bertumbuh dengan baik
kalau setiap individunya itu tidak terlebih dahulu belajar mengasihi Allah. Kalau setiap individu dalam suatu komunitas itu sudah menerima kasih Kristus, maka akan lebih mudah bagi komunitas itu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Oke? 1 Petrus 1 ayat 22 juga dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi di sini sekali lagi ya, diperhadapkan oleh kasih persaudaraan dalam hubungan satu dengan yang lain. Terus kemudian ada perkataan saling mengasihi dengan segenap hatimu. Artinya, kata segenap hatimu itu lekat dengan ada katanya ya, tulus ikhlas. Ini tulus ikhlas, kemudian disandingkan dengan kata segenap hatimu. Artinya, dalam mengamalkan kasih persaudaraan, janganlah penuh kepura-puraan atau ketidaktulusan atau kepalsuan atau kemunafikan. Semuanya itu hendaklah dibuang di antara kamu. Karena hubungan kasih antar jemaat-jemaat gereja, kalau sudah dinodai dengan yang namanya kemunafikan, kepalsuan, kekotoran, maka kasih itu tidak akan kemana-mana. Jemaat juga tidak akan bertumbuh dan tidak akan kemana-mana juga. Oke, sekarang 2 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 2 Petrus 1 ayat 7 juga disebut kasih akan saudara-saudara. Artinya, begitu seringnya kasih persaudaraan ini muncul dalam perjanjian baru, menunjukkan bahwa ini penting sekali ya. Hendaklah kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh, memiliki kasih persaudaraan dengan sesama orang lain. Jadi kasih persaudaraan seperti apa sih? Kasih yang tanpa memandang suku dan bangsa. Suku, agama, ras, dan bangsa. Enggak. Gitu ya. Oke? Kasih kepada sesama yang berlandaskan kepada kasih Kristus. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak ada satupun kasih yang bisa berkembang dengan baik kalau sebelumnya individu-individu yang berinteraksinya tidak memiliki kasih Kristus terlebih dahulu. Kasih yang tidak memiliki motivasi mementingkan diri sendiri atau kepentingan pribadi, nah ini itu adalah inti kasih persaudaraan. Kalau kasih di dalam belakangnya itu ada embel-embelnya keuntungan pribadi itu diutamakan, maka yang terjadi adalah apa? Tukaran tok. Kenapa? Kalau keuntungan pribadi diutamakan, artinya egoisme tinggi. Kalau yang namanya ego tinggi, tidak ada satu orang pun yang senang berteman dengan orang yang memiliki ego yang sangat tinggi, bahkan sampai ngorban orang lain. Nggak ada temenan yang ingin kayak gitu tuh. Temenan itu prinsipnya suka sama-sama, menderita sama-sama. Kalau suka sama-sama menderita karepe dhewe, sendiri-sendiri, maka yang terjadi adalah itu bukan pertemanan, iku sak karepe dhewe. Ya. Orang percaya adalah anggota tubuh Kristus, keluarga Allah. Di mana Kristus adalah kepala, itulah gereja. Maksudnya apa? Sebuah kasih persaudaraan hanya dan hanya jika bisa timbul kalau menganggap Kristus sebagai kepala. Kalau menganggap Kristus sebagai kepala, maka komunitas itu pasti akan menundukkan keinginan pribadinya kepada Kristus. Kalau hal itu benar-benar terjadi, maka tidak akan mereka bersinggungan. Karena apa? Karena Kristus yang lebih diutamakan lebih daripada kepentingan pribadi. Nah, ayat 2 ya, yang tadi disinggung ya, memberikan tumpangan pada malaikat. Ayat 2 ngomong ya, janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada pada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya, tidak sadar, telah menjamu malaikat-malaikat.
Ya, agak bingung ya ini ya. Maksudnya apa nih? Apakah seorang hanya akan berbuat baik dengan memandang rupa? Justru ayat ini mengajarkan bahwa kalau orang itu harus berbuat baik tanpa memandang siapakah orang itu. Karena bisa jadi orang yang kita layani itu mungkin saja malaikat. Ya, begitu penjelasannya. Tetapi ada hal yang menarik di sini ya. Ini ada padanannya ya. Ini pernah terjadi pada waktu kejadian 18. Nah, pertanyaannya, apakah ayat ini merujuk pada kejadian pasal yang ke-18? Ataukah merujuk pada prinsip umum bahwa ada orang yang akan menolong kita di saat kita membutuhkan? Soalnya kejadian 18 itu kan gini ya. Abrahamnya jamu orang, terus orang ini yang nanti kita ketahui adalah ada dua malaikat. Itu menolong Lot, saudara Abraham. Jadi, maksudnya dengan adanya perjamuan ini, maka orang yang dijamu itu menolong kita saat memang kita membutuhkan. Apakah prinsip umum seperti itu yang mau disampaikan kepada dari Paulus kepada kita semua? Mungkin saja ya. Bukan Paulus, sorry. Ini kan Ibrani ya. Ibrani berarti nggak diketahui penulisnya siapa. Kelihatannya bukan Paulus karena catatan-catatannya beda ya, gaya tulisannya. Biasanya kalau tulisan Paulus itu kan dari Paulus kepada jemaat di mana. Ini Ibrani 1 ayat 1 enggak seperti itu gayanya. Jadi besar kemungkinan ini bukan Paulus. Beberapa orang mengatakan penulis dari kitab Ibrani adalah Apolos. Karena Apolos sangat-sangat mengerti sekali hukum-hukum perjanjian lama. Karena penulis Ibrani kalau dilihat dari penulisannya, itu orang yang sangat mengerti hukum-hukum perjanjian lama. Begitu ya. Oke, kita baiknya baca kejadian 18 saja ya, kalau penasaran ya. Ini menarik ini. Ini ada kaitannya sama Tritunggal nanti ya. Kemudian Yahweh menamakan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Sedang ia, Abraham maksudnya, duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi God revealed himself to Abraham in the form of human being with 3 persons in front of Abraham. Ya. Jadi sesudah dilihatnya mereka, dia berlari dari pintu kemahnya yang tadi duduk-duduk itu ya. Lalu sujud sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih, Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya Tuan-Tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuan-Tuan meneruskan perjalanannya, sebab Tuan-Tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Nah, kita lanjut kejadian 19 ya. Soalnya sampai sini kan nggak ngerti ya. 3 orang ini kan sama sekali nggak disebut malaikat di sini. Nah, nanti ya. Kejadian 19, ini lanjutan dari kejadian 18. Itu ngomong, kedua malaikat itu tiba di Sodom. Jadi 3 orang itu, satunya sudah caw, lagi cakap-cakap sama Abraham. Kemudian 2-nya ini lagi menuju Sodom. Nah, Lot sedang duduk-duduk di pintu gerbang Sodom dan melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini agak gimana ya? Kok bisa langsung Lot kalau ketemu orang ini tidak kenal, mukanya sujud sampai ke tanah? Abram juga demikian. Begitu kenal, sujud sampai ke tanah. Saya kok curiga Abram dan Lot ini bisa mungkin mengidentifikasikan dari pribadi-pribadi yang diajak bicara. Ini bukan manusia biasa. Mungkin ya. Karena kalau enggak, mereka enggak mungkin sujud sampai ke tanah. Atau ada kemungkinan kedua malaikat ini hadir dalam pakaian kebesaran suatu kerajaan. Sehingga dianggap raja dari negeri tertentu. Dan itu yang menyebabkan mereka membuat langkah atau
body language sujud mukanya sampai ke tanah. Mungkin penjelasan kedua lebih masuk akal. Oke, langsung tuan-tuan silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalam di sini. Basuhlah kakimu, maka besok pagi-pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanan ini. Jam mereka tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia itu maksudnya Lot ya, mendesak mereka sehingga mereka akan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dia menyediakan hidangan bagi mereka. Dia membakar roti tak beragi, lalu mereka makan. Kemudian terus ceritanya, nah ini ayat 24 menarik ya. Kemudian Yahweh menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh, dikasih keterangan dari langit. Kalau Yahweh yang satu itu menurunkan hujan belerang itu dari bawah. Terus satunya berasal dari atas, dari langit. Seolah-olah Yahweh-nya ada dua ya. Nah ini bagi saya merupakan salah satu petunjuk dari kitab Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa ada semacam kemajemukan di dalam diri Allah. Nah itu tercermin di kisah Kejadian 18, Kejadian 19 ayat 1-3 sama ayat 24 paling jelas. Kira-kira itu maksudnya mungkin ya, ada Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Oke, sekarang ayat yang ketiga. Ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri adalah orang hukuman. Dan ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saudara, maksudnya gini ya, kasih persaudaraan itu termasuk memperhatikan saudara dalam kesusahan. Jadi jangan sampai ngomongin kasih persaudaraan, tapi kalau orang kesusahan dibiarkan. Apalagi konteks abad pertamanya adalah apa? Romawi jajah Yahudi, jajah Israel, terus memiliki sikap yang antipati terhadap kekristenan. Nah berarti kan cocok sekali ini ada dalam kondisi yang susah, bukan? Nah karena abad pertama dalam kondisi yang susah, maka sudah seyogyanya orang-orang itu menjadi saudara dalam kesusahan. Kalau orangnya mau dipersekusi oleh pemerintah Romawi, maka mereka bisa memberikan tumpangan. Oke? Justru dalam situasi tertekan itu, kasih kita tuh sungguh diuji. Nah, saya pengen cerita ya, mengakhiri renungan pada hari ini dengan sebuah cerita sikap terhadap saudara seiman, cerita parkir mobil. Jadi gini ya, ceritanya pada waktu itu saya pergi ke gereja tertentu, lagi-lagi cari-cari gereja waktu itu. Kemudian saya parkir mobil seperti biasa, ikut kebaktian. Kemudian setelah pulang, ternyata di depan itu karena parkirnya lumayan agak penuh, di depan masih ada jarak. Itu ada mobil diparkir paralel, dikunci lagi gitu ya. Jadi memang nggak di depan mobil persis sih. Cuma itu membuat mobil saya tidak bisa manuver. Nah, kalau nggak bisa manuver, otomatis nggak bisa keluar. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah saya kembali ke resepsionisnya, karena ini gerejanya ada di kayak suatu perkantoran gitu ya. Jadi ada di lantai tertentu, lantai atas naik lift itu. Nah, waktu itu saya bilang sama satpam di bawah, minta tolong dihubungi, mungkin ada jemaat dengan nomor sekian-sekian mobilnya itu menghalangi mobil saya gitu ya. Oke, saya kembali ke mobil saya, sambil menunggu, berharap ada orang yang turun dan memindahkan mobilnya. Tetapi nggak ada yang turun. Maka berikutnya saya ngomong ke satpam itu sekali lagi, kali ini saya tungguin, dan dia bilang sudah ke atas, nggak ada. Nggak ada, maksudnya nggak ada yang punya mobil itu. Agak aneh ya. Karena hari itu hari Minggu, bukan suatu pusat perbelanjaan, tapi seharusnya yang parkir mobil itu adalah para jemaat gereja yang saya datangi tadi. Maka yang saya lakukan adalah saya naik ke atas. Dan kebetulan di sana ada masih banyak orang yang perjamuan kasih, ada makannya, ada sebagian orang yang latihan paduan suara, ada sebagian orang tuh katekisasi. Saya ini sampai masuk ya, minta izin.
ke kelas katekisasi itu ya. Saya ngomong, ada enggak yang punya nomor plat mobil sekian itu. Kemudian ada orang ngomong, oh plat mobil sekian. Saya pikir orang itu ya. Terus kemudian kita turun bersama, ternyata ya bukan. Oh apa sih itu, nomornya itu sama, huruf belakangnya itu beda. Waduh, saya pikir ada yang pengharapan, waduh kalau mobilnya orang ini enak, saya bisa keluar langsung. Ternyata enggak ya. Bukan milik orang itu. Dan juga nggak ada satu jemaat pun di sana yang masih tertinggal. Itu mengaku bahwa ada mobilnya ada di sana. Saya sampai bingung, ini gimana ya, mobil nggak bisa keluar-keluar, sudah lama sekali nih. Terus kemudian ada satu ibu-ibu datang. Kalau nggak salah mobilnya di sebelah saya, ya. Terus yang terjadi adalah dia itu juga mengalami masalah yang sama, nggak bisa manuver seperti saya, ya. Terus yang dia lakukan itu adalah ngobrol terus, wah, saya sebelah ini tuh sumpuk gitu ya. Maka yang terjadi adalah saya turun. Tujuan saya turun tuh pengen memberitahukan ibu itu ya, nggak ada gunanya ngelakuin kayak gitu tuh. Terus ketika saya turun, saya lihat tuh, kelihatannya mobil ibu ini tuh bisa manuver gitu loh. Terus saya nawari, mau saya bantu untuk keluarkan mobil ini. Jadi tukang parkir, Pak, aku. Ya wis, apa katanya gitu. Ya wis, saya kasih apa-apa, maju mundur. Akibatnya dia bisa keluar gitu ya. Terus saya tanya, terus mau ya apa mobilnya? Tak jawab, ya kita lihat saja nanti ya. Saya nggak pernah pikiran, pokoknya nolongi dulu lah ya keluar ya. Saya lihat bisa ya. Karena saya mindah di tempat parkir itu ada banyak kayak semacam kayak tempat sampah, apa saya minggirin sendiri gitu ya. Ya agak kotor-kotor sedikit tapi ya gimana gitu ya. Setidaknya dia bisa keluar. Terus setelah mobil yang mama-mama ini keluar gitu ya, saya lihat, ini kelihatannya bisa nih, mobil saya bisa keluar ini. Kemudian yang terjadi adalah saya coba manuver kanan kiri, pelan-pelan maju kanan kiri. Akhirnya puji Tuhan bisa keluar. Nah, kenapa saya cerita parkir mobil ini? Karena saya yakin dan percaya, ketika seorang itu, apalagi habis kebaktiannya, ini rasanya Tuhan menguji kesabaran saya. Gitu ya. Karena bisa saja dengan kondisi yang seperti itu ya, panas terik ini, by the way parkirnya di luar, nggak di dalam gedung ya. Luar panas ini ya. Udah panas, keringat berodos semua. Rasanya pengen ngamuk gitu. Tapi ingat, mereka tuh saudara seiman dalam Yesus Kristus. Harus menampilkan kasih persaudaraan, betul? Sekalipun saya tidak mengenal mereka. Penuh pergumulan enggak ketika merasakan hal yang seperti itu? Oh pasti dong, pasti. Ini kelihatannya, tapi saya pikir marah nggak ada gunanya. Bisa dipastikan mungkin ya, masa mereka nggak mau ngaku kalau mereka memiliki mobil itu. Kan tinggal pindah doang. Saya tanyanya yang ketika waktu saya naik ke atas lagi di ruang ibadahnya itu juga tanya baik-baik, nggak emosional. Kecuali kalau emosional, kan orang mungkin takut ya ngaku. Ini nggak baik-baik aja. Jadi rasanya mungkin memang bukan mobil milik orang gereja itu. Ya kecuali mungkin pemilik daripada mobil itu lagi ke WC mungkin ya. Jadi pada waktu saya datang dia lagi di WC, saya nggak ngerti dia ada di WC. Waktu saya turun dia lagi selesai dengan aktivitas WC-nya sehingga kita nggak bertemu, bisa juga. Bisa juga seperti itu. Tapi saya nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu pemilik mobil itu siapa. Dan menurut saya nggak penting. Yang penting adalah bagaimana caranya Tuhan menguji kesabaran saya. Dan puji Tuhan, saya bisa nggak emosional, ya, bisa menahan diri. Karena firman Tuhan juga berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, gitu ya. Jadi belajar untuk mengaplikasikan firman Tuhan dengan kasih persaudaraan di dalam kehidupan nyata ini. Gampang nggak? Nggak gampang. Sulit nggak? Oke, sulit. Cuma bersama dengan Yesus kita bisa melakukan
segala perkara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.